Lumayan sih. Udah dari tadi. Ya, satu detik. Satu, dua, tiga. Hai. Balik lagi di channel aku dan channelnya. Aku nggak dengarkan juga cerita dari Korea. Ya dulu. Halo, aku Felicia. Kalau channelnya Felicia Megiana. Terus kalau nama YouTube-nya cerita dari Korea. Kalau aku channel YouTube aku kayak biasa aja, Kim Zara. Terus juga mungkin sebelumnya aku kan banyak sharing tentang beasiswa Korea. Sekarang kita mau sharing tentang apa nih, Vel? Tentang hak seng-seng Vol gitu nggak sih? Mungkin jawabin pertanyaan-pertanyaan yang suka ada di sosmed-sosmed yang ada tentang kuliah sekarang S1 di Yonsei University ngambil clothing and textile. Nah, aku dari Kyungsung, S2. Kebetulan baru minggu lalu aku lulus dan wisuda. Terus, akhirnya 2 tahun berarti ya. Langsung aku jawabin, tapi kalau yang dari Instagram ke DM kan banyak banget. Jadi kadang-kadang suka pertanyaannya sama gitu-gitu. Mending kalau pertanyaan sama biar dijawab sekaligus. Jadi nggak bisa aku jawab personal satu-satu. BTW, Sekarang dari kita berdua. dari kamu dulu silakan. Pertanyaan pertama dari Nadia Rizkika. Tadi udah ditanyain sih, Kak. Aku mau tanya jurusan kakak kuliah itu apa tadi udah bilang. Aku jurusannya clothing and textile. Itu mungkin kalau orang awam dengarnya kayak fashion design gitu. Cuman kalau di jurusan aku nggak cuma belajar desainnya doang, tapi belajar kayak bisnis juga. Pokoknya semua tentang fashion dari awal sampai akhir sampai keluar itu buat Aku jurusannya bisnis, tapi aku lebih di arah service operationnya sama marketingnya. Tapi kalau misalnya di kerjaan sendiri, sekarang kebetulan aku kerja di salah satu bank. Kak, boleh tanya tentang Korsel nggak? Lah, Korea selatan itu luas banyak banget yang bisa diceritain gitu Korsel dalam hal apa gitu. Pertama kali sampai di Korea, bagaimana cara menghubungi teman yang bisa membantu kita? Kalau seandainya belum teman, terus kita harus kayak gimana? Kamu gimana nih cerita pertama kali datang ke Korea? Aku pertama kali datang ke Korea, aku gimana ya, kan udah dari rumah udah sempat searching kan, jadi jalan ke kampusnya gimana, segala macam apa yang diperluin dan lain-lain. Biasanya kalau udah terjamin ada kampusnya, orang dari kampus bakalan bantu gitu. Kalian mesti kemana-mana kayak. Kalau pas lagi aku itu, jadi kan aku kan semuanya udah ada yang ngurus nih dari international officernya Kyungsung. Jadi dari pertama kali kita berangkat, kita semua dikumpulin itu di bandara. Jadi anak-anak Kyungsung tuh kebetulan kan kalau kita kan bareng-bareng nih ya. Kalau mungkin kalian sendiri ya. Jadi yang aku tahu juga beberapa teman-teman yang sendiri kayak gitu biasanya ada jemputan juga dari international office-nya. Ada beberapa mungkin yang nggak semua. Terus kalau misalnya nggak ada jemputan ya kita harus arah kayak sendiri, harus ngertiin sendiri gitu kan ya. Kita harus cari-cari yang mau nggak mau karena di sini kan kita harus mandiri. Lagi dari Alvira Sarah, tapi agak melenceng dari hal kuliah. Kak, maaf ya Bu, tanya dong kalau edit pakai foto pakai aplikasi apa, dan juga orang Korea tuh biasanya edit fotonya pakai aplikasi apa? Kamsahamnida nih, ada Aku edit kalau pakai foto biasanya aku nggak edit pakai apa-apa, pakai foto biasa aja. Terus kalau misalnya di-connect langsung di Instagramnya bisa edit sendiri. Terus kalau orang Korea itu biasanya kebanyakan pakai 360 atau apa ya, kamera 360. Ada aplikasi gitu, Sai Merah namanya sih. Terus yang itu juga ada, tahu nggak sih yang Paris apa ya? Nggak tahu. Tapi kayak kebanyakan tuh orang Korea tuh sebenarnya aplikasinya yang agak lebay gitu nggak sih? Iya. Nggak natural, putih sama putih mukanya. Benar. Kalau orang kita kan kayak cuma ditambah brightness-nya dikit aja udah putih, nggak natural banyak. Iya benar. Tapi kalau orang sini kalau bisa nggak natural mungkin kalau. Iya benar. Cara mencari tempat tinggal dengan biaya terjangkau adalah asrama. Biaya tinggal sendiri tuh biasanya pertama depositnya gede Banget. Harus buat setahun ya. Benar. Nggak cocok tempat tinggalnya, mau pindah-pindah tuh susah karena ngambil deposit itu juga susah kan. Karena kan gini ya ceritanya, buat yang pengen ngekos, bukan ngekos ya, kalau ngekos itu biasanya namanya di sini tuh gosipon ya, gosiptel gitu kan. Itu kecil loh. Itu tuh kecil banget. Aku tuh pernah ya tinggal di situ dan itu tuh nggak nyaman banget. Itu tuh tempatnya udah kayak seukuran kamar mandi yang kalau kita gerak gitu aja udah langsung jatuh gitu kan, udah kayak oh ya udahlah ya. Tapi aku tuh di situ cuma bertahan kurang lebih sekitar 2-3 bulan karena itu tuh tempatnya sangat kecil banget, nggak worth, nggak kayak kosan-kosan di Indonesia. Oke, ada deposit? Nggak ada deposit kalau yang itu. Cuman
Kalau yang mau pindah ke one room itu modelnya kayak apartemen yang studio gitu ya. Tapi kalau di sini tuh ada model apartemen sama one room. Kalau one room itu yang nggak tinggi banget. Biasanya mereka cuma 5 lantai sampai 7 lantai paling tinggi. Atau mungkin ada 10 lantai kali ya. Kalau yang apartemen itu yang berpuluh lantai. Ada aplikasi namanya Zipbank. Zipbank ya. Di situ biasanya Atau Dabang juga ya nggak sih? ada aplikasi-aplikasi itu, ntar kita langsung di sini. Nah terus kayak kalau di situ sih perasaan sekitar 5 jutaan ya, nyampe nggak sih deposit? Nyampe ya, bisa 5 jutaan gitu buat deposit untuk 1 tahun. Tapi kalau biaya sewanya sekitar ada, kalau yang di kayak basement gitu biasanya sekitar 400 ribuan ya per bulan sampai 5 jutaan. Kalau semakin naik ya biasanya ya semakin mahal juga. Intinya kalau misalnya depositnya semakin tinggi, biaya per bulannya semakin murah karena depositnya itu besar kan. Jadi kalau yang aku sendiri, kalau aku kan pernah tinggal di Busan tuh, karena kampus aku kan kampusnya di Busan tuh. Jadi kalau di Busan itu biaya hidup sama semuanya tuh pokoknya relatif murah daripada di Seoul. Kamu udah nggak sih di asrama? Tergantung universitasnya sih. Kalau aku sih betah-betah aja, cuman kan kalau aku sih orangnya nggak terlalu terlalu repot gitu loh kalau ada orang lain gitu. Kalau misalnya selama mereka nggak ngeganggu aku, mereka mau jungkir balik di kamar juga ya udah gitu loh, fine. Tapi kalau orang lain kan ada juga yang risih gitu, kadang kan tidur malam. Nah ya mungkin orang yang tipe-tipe risih sama orang lain mungkin ya lebih baik tinggal sendiri. Buat asrama kita nggak bisa pulang malam kan? Kalau itu sih tergantung. karena kalau di kampus aku kalau misalnya pulang lebih dari jam 12 malam kita tuh nggak poin. Jadi kalau semakin poinnya dikumpulin itu kita bisa di-kick dari asrama. Tapi ada beberapa kampus juga yang kayak maksimalnya itu jam 2 malam gitu juga ada. Lagian kayak mau ngapain juga gitu loh sampai jam 2 malam di luar gitu. Mendingan sekalian aja minat di tempat orang atau minat di Zipbank gitu. Besok paginya baru balik asrama daripada dikurangin poinnya kan. Tapi kalau misalnya aku belajar dari teman-teman Korea nih sendiri ya, mereka itu biasanya nginep di perpus kalau lagi ujian.